Saya akan bahas beberapa soal ini, tapi saya akan mulai dari konsep trigonometri dulu. Jadi kita mulai dari ini segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku, ini misalnya alfa gitu ya. Anggaplah ini panjang ini dari sini ke sini itu adalah Y, panjang ini ke sini adalah X, panjang ini ke sini adalah R. Karena ini segitiga siku-siku, maka R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, yang disebut sin alfa, sinus sudut alfa itu perbandingan antara sudut yang di depan, panjang garis yang di depan dengan sisi miring. Kemudian yang disebut kosinus itu adalah perbandingan antara sisi yang dekat, ini sebutnya dekat, X gitu ya, dibagi R. Jadi ini dibagi samping, depan, ini depan bagi samping, ini miring maksudnya. Ini samping bagi miring. Nah, itu. Nah, jangan lupa hubungan X, Y, R-nya itu adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini tentu saja alfanya adalah dalam hal ini sudut dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kemudian selain itu ada juga perbandingan antara sudut yang di depan dengan yang di samping, yaitu tangan. Y dibagi X gitu ya. Depan bagi samping, depan bagi samping, itu buat untuk memudahkan diingat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudutnya lebih dari 90 derajat, nah nanti bisa dicek lagi di bukunya. Ini 90 derajat itu namanya di kuadran 1. Jadi semua sinus, kosinus, tangen itu semuanya bernilai positif. Kalau di kuadran 2 dari antara 90 sampai 180 hanya sinus yang bernilai positif, lainnya bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif, yang lainnya sinus dan kosinus bernilai negatif. Sementara di kuadran 4, kuadran 3 tadi antara 180 sampai 270 dan sisanya 270 sampai 360. Antara 270 sampai 360 hanya kosinus yang bernilai positif, sisanya negatif. Itu untuk diingat. Nah, selain sinus, kosinus, dan tangen, ada juga inverse dari sinus gitu ya. Bukan inverse. Kalau ini kan perbandingan antara depan dengan miring. Nah, kalau perbandingan yang miring dengan depan itu namanya kosekan. Jadi ada juga kosekan dari alfa itu adalah sebetulnya 1/sinus. Gampangnya. Sin. Sementara ada lagi namanya 1/kosinus, itu adalah sekan. Jadi 1 dibagi cos. Tentu saja dengan catatan sinusnya tidak boleh 0. Dan temannya tangan itu adalah kotangen. Kotangen itu adalah 1 dibagi tangen. 1 dibagi tangen. Ya. Ini 1 dibagi tangen alfa.
gitu ya. Ada beberapa sudut istimewa, 0, 30 derajat, 60 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu nilainya saya harap sudah hafal ya. Nah, kemudian selain ini konsepnya ya, sudah perbandingan pada sudut segitiga siku-siku pada mulanya. Nah, selain itu ada yang disebut dengan identitas trigonometri. Nih, identitas trigonometri. Nah, ini sinus kuadrat alfa, sinus alfa kuadrat tambah kosinus alfa kuadrat itu sama dengan 1. Nah, cara menunjukkannya sederhana aja. Lihat di gambar sebelumnya ya. Sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan, tadi kan rumusnya X dibagi R, ini dikuadratkan, ditambah Y dibagi R kuadrat, ini tuh sama dengan X kuadrat bagi R kuadrat tambah Y kuadrat bagi R kuadrat. Ini sama dengan, penyebutnya udah sama, ini X kuadrat tambah Y kuadrat. Ingat dari hubungan trigonometri, ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Jadi sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini penting nih. Kemudian dari situ kita juga bisa dapat hubungan. Ingat, tangen itu adalah sinus dibagi cos. Ini belum ditulis ya. Nah, saya tuliskan di sini. Tangen alfa dibagi sinus alfa dibagi kosinus alfa itu sama dengan tangen alfa. Nah, perlu diingat, tangen alfa itu kalau alfanya 90 derajat ya tidak terdefinisi ya. Nah, sudut-sudut istimewanya dihafalkan dulu. Dari sini kita peroleh, nah ini ya. Kalau semua ruas kita bagi dengan kosinus kuadrat. Jadi ini sinus kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, dengan catatan cos kuadratnya tidak sama dengan 0, ditambah cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 dibagi cos kuadrat alfa. Nah, ini artinya sinus dibagi kosinus dikuadratkan. Jadi ini tangen kuadrat alfa ini 1 sama dengan 1 dibagi cos itu sekan kuadrat. Ini juga namanya identitas trigonometri. Nah, kalau masih dari sini, kedua ruas kita bagi dengan sinus kuadrat. Ini dibagi sinus kuadrat ya. Sekarang kalau tadi dibagi kosinus kuadrat, sekarang dibagi sinus kuadrat. Semuanya kita bagi. Sama dengan ini dibagi kosinus dibagi kosinus kuadrat. Nah, kotangen itu 1 per tangen ya. Kalau tadi tangen alfa itu adalah sin dibagi cos, maka 1 per tangen, ini dari sini ya, 1 per tangen itu ya tinggal dibalik juga, kosinus alfa dibagi sin alfa. 1 per tangen itu adalah kotangen. Nah gitu.
Nah, dari situ kita peroleh, ini lihat 1. Ini kayaknya ada yang salah. Ini salahnya. Semuanya dibagi sinus kuadrat. Jadi ini 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan 1 dibagi sinus itu kosekan kuadrat. Saya nulis di sini aja. Nah, gitu ya. 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi itu beberapa trigonometri, beberapa identitas ya, beberapa identitas. Nanti diperlukan kalau kita mengerjakan soal atau membuktikan. Sementara itu nanti kalau diperlukan ada tambahan, saya tidak begitu hafal urut-urutannya di buku. Nah, sekarang kembali ke soal yang tujuan utamanya. Ini yang pertama, cosinus alfa sama dengan 45. Sebetulnya soal ini nggak lengkap. Yang diminta nilai sinus alfa. Nah, alfanya itu sudutnya sudut lancip apa sudut tumpul gitu. Itu tidak lengkap, karena kalau dia sudut lancip, nanti jawaban sinus itu positif. Kalau ini sudut tumpul, maka jawabannya akan lain lagi gitu. Tapi sementara anggap aja sudut lancip. Tadi cosinus alfa sama dengan 45. Cosinus alfa sama dengan 4/5. Nah, ingat kembali kalau ketemu soal begini, kita gambar aja segitiga siku-sikunya. Ini alfa. Cosinus itu kan samping dibagi ini kan miring. Maka ini sama dengan pakai trigonometri rumus Pitagorasnya. 4 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi y kuadrat sama dengan ini 25 kurangi 16. Jadi y-nya sama dengan akar 25 kurangi 16 itu adalah 9. Jadi sama dengan 3. Yang ini tuh 3. Sehingga dari situ saya peroleh sinus alfa sama dengan, ingat, depan begini. Gitu. Itu asumsinya sudutnya sudut lancip ya. Gitu. Oke, kalau begitu saya pindahkan aja. Supaya tidak bolak-balik. Itu yang bagian A ya, 1A. Sementara nah ini ada tangan alfa sama dengan negatif 2. Kalau di kuadran 1 tangan alfa itu positif, tapi ini negatif. Jadi ini alfanya itu bisa sudut antara 90 sampai 180 atau antara 270 sampai 360. Jadi di kuadran 2 dan kuadran 4 bernilai negatif. Oke, asumsinya di kuadran 2 barangkali ya. Jadi tangen alfa sama dengan negatif 2. Berarti
Itu ya, alfanya tidak mesti di sini, boleh juga sih di sini. Nah, tapi tangan itu kan depan, berarti kalau itu depannya ini dibagi samping, sampingnya berarti ini. Kalau negatif 2, ya kita negatifnya abaikan dulu. Berarti 2 itu kan 2 bagi 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau asumsinya di kuadran 2, ya kalau alfanya itu lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di situ ingat sinus bernilai positif nih. Tangan bernilai negatif. Maka kalau begitu sinus alfanya itu sama dengan 1, 2, berarti cari dulu R-nya. R kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 5 ya. Jadi R-nya sama dengan akar 5 nih. Jadi R-nya sama dengan akar 5. Gitu. Nah, sinus di kuadran 2 di sudutnya antara itu bernilai positif. Nah, sinus itu adalah depan dibagi miring dibagi R. Gitu. Nah, biasanya penyebutnya dirasionalkan, kalikan kedua ruas dengan kalikan pembilang dengan akar 5 dan penyebut dengan akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi yang atas itu begini. Salah. 2/5 akar 5 begitu. Nah, tapi kalau alfanya itu lebih dari 270 kurang dari 360, maka sinus alfanya sama itu, cuma negatif gitu. Cuma negatif karena di kuadran itu kuadran 4 sinus bernilai negatif. Alfa sama dengan negatif 2/5 akar 5. Nah, gitu. 2/5 akar 5. Nah, satu lagi contoh di yang ini nih, sekan deh. Sekan ya. Sekan alfa sama dengan 3. Ini sama asumsinya kalau begitu di kuadran 1 ya. Asumsinya kuadran 1. Kita gambar aja segitiganya. Gini. Gambar segitiganya begitu. Nah, alfanya mau di mana aja boleh. Saya kembalikan lagi ke sini. Ingat, sekan itu adalah 1 per kosinus. Sekan itu adalah 1 per kosinus. Kalau kosinus itu samping dibagi miring. Kalau sekan ya dibalik. Miring dibagi samping. Itu ya. Miring dibagi samping. Berarti ini kan 3, ya 3/1. Berarti di sini 3, sini 1. Gitu. Sehingga nilai kosinusnya 1/3. Oke. Nah, pakai Pitagoras lagi. Nah, Pitagorasnya adalah anggap ini X ya, Y yang di depan itu biasanya Y karena berkaitan dengan sumbu Y ya. Y 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi Y kuadrat sama dengan 9, 3 kuadrat itu 9 kurangi 1. Jadi Y-nya akar 8. 8 itu 4 kali 2. Akar 4-nya itu 2. Akar 2-nya biarin aja di situ. Jadi di sini 2 akar 2. Kalau ditanya sekan, yang ditanya sinus ya. Sinus alfa sama dengan ini depan bagi miring. 2 akar 2 dibagi
2 akar 2 dibagi 3. Nah, gitu. Yang lainnya dikerjakan sendiri buat latihan. Berikutnya yang nomor 2. Ini saya hapus saja. Nanti ini sambil ditulis ya, ditulis ulang supaya lebih paham. Kalau mendengarkan aja atau melihat catatan nanti lupa. Nah, nomor 2 bagian A aja. Sama aja sih A. Oke, bolehlah bagian B. Yang diketahuinya itu 4 tangen X sama dengan 3. Nah, ini juga sama. X-nya itu sudut berapa sampai berapa? Kuadran 1, sudut lancip, apa sudut tumpul. Itu juga harusnya sih ditentukan ya. Nah, dari situ tangen X sama dengan 3/4. Nah, berarti di sini saya tulis aja asumsinya X-nya itu di kuadran 1 gitu. Nah, kalau tangen X sama dengan 3/4, berarti kita gambar ini X-nya, sudutnya ya. X-nya berarti ini 3 ya, ini 4. Nah, pakai Pitagoras kita akan dapat ini 5 gitu. Nah, udah tinggal dimasukin aja. Sinus X dikurangi 2 kosinus X dibagi, ini berarti bagian A ya. Oke, bagian B aja. 3 sin X 3 sinus X ditambah sekan X dibagi 3 kotangen X ditambah kosekan X. Ini cuma hafalan aja. Sinus itu depan bagi miring. 3 kali 3/5. Ini sinusnya ya. Ditambah sekan. Ingat sekan itu lawannya kosinus. Kalau kosinus tuh ini dibagi miring. Nah, kalau sekan dibalik. Ini 5 dibagi 3 miring dibagi samping. Ya. Nah, atau ditulisnya dari situ sinus X-nya sama dengan 3/5. Kosinus X-nya sama dengan 4/5 gitu ya. Dibagi 3 kotangen itu lawan dari tangen atau 1/tangen sehingga jadi 4/3 ditambah kosekan. Kosekan itu 1/sin. Sinusnya 3/5. Jadi di sini 5/3 gitu. Nah, ini kadang-kadang saya nggak teliti ini. Coba dicek lagi ya. Nah, ini sama dengan 5 dengan 3 itu berarti penyebutnya 15 ya. Sebentar, pelan-pelan aja. Berarti kalau begitu, yang atas itu 9/5 ditambah 5/3, ini 4, ya 4 ditambah 5/3, gitu. Yang atas itu penyebutnya 15, ini 27 ya. Kemudian 5 tambah 25 dibagi penyebutnya 3, ini 12 tambah 5 sama dengan
15 dibagi 3. 15 bagi 3 kan 5 ya. Kemudian 27 tambah 25 itu 52. Ini memang agak males ini hitung-hitungan begini nih. 27 tambah 25 itu 52 ya. Tulis aja gini saya bilang. 52 dibagi 15 dibagi 17 dibagi 3 gitu ya. Benar ya? 17 dibagi 3. Nah, ini kan tinggal 3 nih. Sehingga hasilnya saya tulis ini. Sehingga hasilnya adalah 52 dibagi 3 kali 7. 3 kali 7 itu apa? 17 kali 3. Ini 51. Itu ya. Cek lagi hitungannya. Saya sering salah kalau ngitung-ngitung begini. Itu. Nah, nanti ditulis ya. Saya tidak akan membuatkan catatan tulisan tangannya supaya ini dikerjakan ulang sambil dicatat ya. Oke. Nah, bagian A-nya ya, caranya begitu. Tinggal masukin angkanya. Kemudian nomor 3 sama aja ini. Caranya kayak tadi. Jadi kotangan alfa, ya gambar aja segitiganya biar gampang. Kotangan alfa, ini siku-siku ya. Alfa, kotangan itu 1 per tangan. Kalau tangan ini bagi ini, depan bagi samping. Kalau tangan ya samping bagi depan. Nah, sisi miringnya berarti A kuadrat tambah B kuadrat pakai rumus Pythagoras. Ini juga sama, asumsinya alfanya tuh di kuadran berapa atau sudut berapa dari berapa. Nah, asumsinya saya buat asumsi lagi, alfanya itu asumsinya begini. Itu ya. Nah, tunjukkan A cos alfa. Tunjukkan A cos alfa sama dengan ini. Ya, kalau itu tinggal kita tuliskan gini aja. Dikurangi B sin alfa dibagi A cos alfa ditambah B sin alfa sama dengan A kosinusnya adalah ini anggap aja untuk memudahkan R ya. A cos alfa, cosnya itu berarti A dibagi R. Kemudian dikurangi B sinusnya itu adalah B dibagi R. Dibagi A cosnya itu adalah A dibagi R ditambah B sinusnya itu adalah B dibagi R. Maka kita peroleh, ini kan penyebutnya sama tuh, R. Ini juga penyebutnya R, berarti ya ini A kuadrat kurangi B kuadrat bagi R gitu ya. Ini A kuadrat tambah B kuadrat dibagi R. Nah, kan ini bisa di R ya, sama-sama dibagi R. Jadi A kuadrat kurangi B kuadrat dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Ya, begitu aja. Terbukti ya.
Nah, yang nomor 4 itu memanfaatkan kesamaan atau identitas trigonometri ya. Yang tadi yang utamanya si sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat sama dengan 1. Dari situ kita dapat yang lain-lain. Di samping harus hafal sinus itu sinus itu pasangannya kosekan ya. Jadi sinus sama dengan 1 per kosekan itu sama dengan 1 per sinus atau sinus sama dengan 1 per kosekan gitu. Nah, contoh membuktikan itu kita mulai dari kiri, ruas kiri tunjukkan sama dengan ruas kanan, diolah jadi ruas kanan, atau sebaliknya ruas kanan diolah jadi ruas kiri. Tapi lihat aja yang mana yang paling rumit, ruas kiri atau ruas kanan. Kalau yang paling rumit ruas kiri, ya mulai dari ruas kiri. Ya umumnya sih dari ruas kiri. Misalnya ini yang sederhana dulu nih. A ya, bagian A nomor berapa nih? 4. 4A itu sinus theta dikali sekan theta sama dengan sinus theta. Ingat sekan itu adalah 1 dibagi cos theta. Berarti ini sama dengan sin theta dibagi cos theta. Dan ini sama dengan tangen theta. Nah, gitu aja membuktikannya. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B itu 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Nah, masih ingat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi kalau sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta gitu. Masukkan ke sini. 1 dikurangi 2, 1 kurangi cos kuadrat theta. Jadi sinusnya kita ganti itu. Ini sama dengan 1 dikurangi 2 ya. Kemudian ini kalikan dengan itu ditambah 2 cos kuadrat theta. Gitu ya. 1 kurangi 2 negatif 1 ya. Jadi 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Nah, seringkali kesalahan orang membuktikan tuh gini. Gini biasanya. Kan diketahui ini nih, yang mau dibuktikan ini. Tapi dia tulis dulu tuh 2 sin kuadrat theta sama dengan 2 cos kuadrat theta kurangi 1. Kayak tadi dimasukin sinusnya itu 1 dikurangi cos kuadrat theta. Yang ini cosinus berarti 1 dikurangi sinus kuadrat theta kurangi 1. Ini 1 dikurangi 2 ya, ditambah 2 cos kuadrat theta sama dengan 2 dikurangi 2 sin kuadrat theta kurangi 1 gitu. Ini kan jadi negatif 1 ya, ditambah 2 cos kuadrat theta. Yang ini sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Gitu. Kemudian dipindahkan. Jadi 2 ini kan negatif pindah jadi positif ya. Sin kuadrat theta ditambah 2 cos kuadrat theta sama dengan ini pindah ke sana. Jadi 1 dikurangi negatif 1. Jadi ini 2 gitu. Nah, kemudian ini nggak muat nih. Saya tulis ini deh. 2 sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 2. Ini kan dibagi nih. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Karena ini benar maka terbukti. Nah, itu salah. Salah. Kalau membuktikan kesamaan itu mulai dari kiri selesai di kanan gitu. Jadi saya tegaskan seperti ini. Salah cara membuktikan begini.
Karena kalau ini berarti yang mau dibuktikan udah dipakai duluan nih. Padahal ini yang harus dibuktikan. Itu ya. Oke, itu. Nah, contoh yang lainnya misalnya yang bagian C ya. Sin theta ditambah tangen theta dibagi 1 plus cos theta sama dengan tangen theta. Nah, ini saya juga nggak tahu nih. Mudah-mudahan cepat ketemu. Sin theta ditambah tangen theta, ini yang mau dibuktikan ya, saya tidak akan tuliskan soalnya. Dibagi 1 ditambah cos theta. Harus sama dengan tangen theta. Harus sama dengan tangen theta. Oke, kita mulai dari yang sederhana aja. Sinus theta ditambah tangen theta itu kan sinus theta dibagi cos theta. Nah, ini dibagi 1 ditambah cos theta. Yang bagian atas disamakan penyebutnya cos theta ya. Jadi akan dapat sin theta cos theta ditambah sin theta dibagi cos theta. Nah, tapi turunin aja. 1 plus, berarti ini maksudnya cos theta 1 plus cos theta gitu. Oke, yang ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Hapus gini aja. Ini saya pindahkan. Gitu. Satu plus cos theta. Oke, nah ini sama dengan sinus, saya keluarkan sinus theta gitu ya, pakai sifat distributif. Ini cos theta ditambah 1 ya. Jadi ini bagi sin theta cos theta bagi sin theta bagi sin theta. Jadi hasilnya itu dibagi cos theta 1 plus cos theta. Ini ada tetanya tadi, kehapus. Ternyata dapat tuh. Sinus dibagi cosinus itu adalah tangen theta. Intinya sih kalau mengerjakan soal ya jangan ragu-ragu, kerjakan aja. Kerjakan dari yang mulai apa namanya ya. Ya mulai dari yang diketahui lah gitu. Kalau ini yang bagian D dikalikan aja dulu ya. 1 dikali 1 itu 1 dikurangi 1 dikali negatif sinus theta cos theta tambah dikali 1 kosekan theta, kemudian kosekan itu 1 per sin dikali negatif sin theta, maka hasilnya
ya negatif 1 gitu ya. Nah, di apa namanya? Yang bagian D ya. Yang bagian D itu tadi buktikan 1 plus kosekan theta dikali 1 kurangi sin theta sama dengan kotangen theta dikali cos theta. Ya, kita mulai aja dari sebelah kirinya tuh. 1 ditambah kosekan theta, ingat 1 per sinus ya. 1 dikurangi sin theta. Oke, sebentar. Bisa nggak dipindahkan ke sini? Ini tadi buktikan bahwa itu sama dengan apa tadi? Kotangen theta dikali kosekan theta sama dengan 1 dikurangi ini kalikan gitu ya, sinus theta, kemudian ini kalikan ke situ. Nah, kosekan kali sin theta itu, ingat kosekan itu 1 per sin dikali sinus theta, ya hasilnya negatif 1 ini yang habis ya. Jadi saya peroleh kosekan theta dikurangi sinus theta. Nah, kosekan theta itu kembali lagi 1 per sin theta, ini 1 per sin theta. Nah, ini sin theta gitu ya. Ini 1, berarti ini dikurangi sinus kuadrat ya, gitu. 1 dikurangi sinus kuadrat. Nah, 1 dikurangi sinus kuadrat. Nah, selalu ingat ke sini nih. Kalau ini theta gitu ya. Berarti 1 dikurangi sinus sama dengan kosinus kuadrat dibagi sin theta. Tadi maunya apa? Kotangen kosekan, kotangen kosekan maunya itu. Oh ya, berarti kalau begitu cos theta dibagi sin theta dikali cos theta kan? Itu ya. Nah, kosinus dibagi sinus, jadi harus selalu dilihat juga tujuannya tuh mau ke sini. Jadi semua uraian itu arahkan ke sana. Jadi cos theta sin theta itu adalah kotangen theta dikali kosinus theta. Jadi terbukti ya. Oke. Apalagi yang lainnya harusnya latihan ya, dikerjakan sendiri. Oke, saya kasih contoh lagi yang G. Cos pangkat 4 dikurangi sin pangkat berapa nih? Cos pangkat 4 dikurangi sin pangkat 4 sama dengan cos kuadrat kurangi sin kuadrat. Semuanya theta. Nah, kayaknya kalau ini mah gampang deh. Nah, aljabarnya juga harus ini ya, mahir juga nih. Kayak misalnya x kuadrat kurangi y kuadrat itu kalau difaktorkan jadi x min y, x plus y gitu. X tambah y kuadrat itu harus sudah mahir x kuadrat tambah 2xy ditambah y kuadrat gitu. Kalau ini kurang, ini yang kurang gitu. Kalau pangkat 3 juga harus hafal. Kalau pangkat 4 juga. Nah, ini yang mau dibuktikan ini ya. Nah, saya langsung jawab aja. Cos kuadrat, ini bagian G. Cos bukan kuadrat, pangkat 4 ya. Sudah ada nih.
dikurangi sin pangkat 4 theta sama dengan, nah pakai yang ini tadi nih. Ini kan sebetulnya cos kuadrat dikuadratkan dikurangi sin kuadrat dikuadratkan. Nah, saya tulis aja deh. Cos kuadrat theta dikuadratkan dikurangi sin kuadrat theta dikuadratkan. Nah, ikuti itu tadi sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta dikali, wah nggak muat, nah dikali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta gitu. Nah, ingat kan ini tuh apa? Identitas ya, sama dengan 1. Cos kuadrat theta kurangi sin kuadrat theta dikali 1. Ya sama dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Nanti yang berikutnya misalnya H sin kuadrat theta, tangen kuadrat theta, tangen itu sinus dibagi kosinus. Atau boleh juga mulainya dari sini. Bisa juga mulainya dari sini, nanti ke sana. Tapi lebih enak dari kiri ke kanan lah. Apalagi ya contohnya, masih banyak sih. Tapi kalau dikerjakan semua nanti nggak ada bahan buat latihan. Atau misalnya yang J itu ya. J itu tangen theta ditambah kotangen theta kuadrat sama dengan sekan ya. Sama dengan sekan, ini sekan apa nih? Oh, sekan kuadrat. Sekan kuadrat ditambah kosekan kuadrat. Jadi tangen kotangen dikuadratkan tangen theta ditambah kotangen theta kuadrat sama dengan apa tadi? Tangen tambah sekan kuadrat tambah kosekan kuadrat. Sekan kuadrat tambah kosekan kuadrat theta. Bener nggak soalnya? Oke, bener ya. Yang satu dikurung dulu berkuadrat, yang satu jumlah kuadratnya. Ya mulai dari sini seperti biasa. Kuadrat. Nah, ini kan apa namanya? Kalau dikuadratkan tadi x tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 2xy ditambah y kuadrat ya. Ini jadi tangen kuadrat theta ditambah 2 kali tangen theta kotangen theta ditambah kotangen kuadrat theta. Ingat kotangen itu 1 per tangen, jadi ini habis ya. Ditambah 2 karena ini sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat theta. Maunya ke sini, maunya ke situ. Ingat yang bentuk ini kalau dibagi sinus, kalau dibagi kosinus ini kan tangen kuadrat theta dibagi 1 sama dengan sekan, gitu ya. Kalau dibagi cos kuadrat, kalau dibagi sinus kuadrat, ini 1 ditambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat, gitu ya. Nah, ingat yang materi di awal.
Jadi kalau begitu, ini tangen kuadrat theta tambah 1 ditambah 1 tambah kotangen kuadrat theta. Karena ini tujuannya seperti itu. Nah, tangen kuadrat tambah 1 itu sekan. 1 plus kotangen kuadrat itu jadi terbukti. Nah, yang lainnya dikerjakan terakhir nomor 5 ya. Sekan tangen sama dengan 1. Sekan tangen sama dengan 1. Ya, lanjutkan lagi seperti itu ya. Sekan kuadrat tangen dikurangi tangen kuadrat theta. Nah, lihat aja ini. Ya, berarti sekan kuadrat theta dikurangi tangen theta sama dengan 1 kan? Gitu. Ini sama dengan, ya masukin aja ke sini ya. Sekan kuadratnya itu adalah tangen kuadrat theta tambah 1 kurangi tangen kuadrat theta sama dengan 1. Itu terbukti. Kemudian tentukan nilai sekan kurangi tangen apabila sekan theta tambah tangen theta sama dengan 2. Nah, sekan theta, kalau ini 2, ya berarti sekan theta kurangi tangen theta kalikan 2 sama dengan 1, berarti sama dengan setengah. Udah gitu doang. Oke, itu aja. Dan yang lainnya buat latihan sendiri ya.